Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas ABT 2D Malam, kelompok kesekretariatan yang terdiri dari saya sendiri, Friska Karolina Barus, dan rekan-rekan saya yaitu Desiana Panggabean, Muhammad Fikri Zamzami, Karen Deswana Simatupang, dan Yulia Rahmawati. Berikut adalah video kami. Check it out! Di sini kami akan merekomendasikan dua aplikasi yang menunjang pekerjaan kantor. Yang pertama adalah Slack, dan yang kedua adalah Notion. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, kelebihan dan kekurangan, serta fitur-fitur dari Slack dan Notion. Yang pertama adalah Slack. Aplikasi Slack adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai komunikasi di tempat kerja, di mana kamu bisa mengirimkan pesan, file, dan lain-lain dalam satu tempat. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengiriman pesan instan yang sangat berguna bagi para pekerja, terutama pekerja kantoran. Slack merupakan aplikasi yang bisa dinikmati secara gratis oleh penggunanya. Namun, dengan catatan, terdapat pula Slack yang berbayar dan umumnya memiliki paket-paket tertentu bagi perusahaan atau enterprise. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Slack. Kelebihan Slack yang pertama yaitu komunikasi instan, dan yang kedua terintegrasi dengan alat maupun layanan lain, dan yang ketiga mendukung dokumen kolaboratif, dan yang keempat terdapat channel publik atau tim dan privat, dan yang kelima dapat melakukan penelusuran riwayat. Untuk kekurangan Slack, yang pertama tidak ada keteraturan pesan, yang kedua bersifat adiktif, dan yang ketiga memicu percakapan-percakapan dangkal di ranah publik, dan yang keempat tampilan kurang sederhana atau compact, dan yang kelima menambah jaringan aplikasi pesan yang menumpuk. Selanjutnya, fitur-fitur dari aplikasi Slack. Yang pertama, bisa menambahkan tim member. Kedua, bisa memiliki lebih dari satu workspace. Yang ketiga, memiliki channel yang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu channel public dan private. Keempat, menyediakan kolom chat. Lalu, menyediakan berbagai tools, dan yang terakhir, bisa juga mengupload dokumen atau media ke dalam kolom chat. Selanjutnya yaitu Notion. Notion merupakan platform yang menyediakan layanan manajemen informasi untuk membantu pengguna mengorganisir tugas, catatan, dokumen, dan proyek dalam satu tempat. Dalam konteks konten marketing, Notion dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun dan mengatur konten, strategi, dan jadwal publikasi. Berikut adalah beberapa kelebihan Notion yang dapat membantu para marketer dalam mengorganisir dan menyusun konten, strategi, dan jadwal publikasi mereka. Yang pertama, fleksibilitas. Notion memungkinkan para marketer untuk membuat database, table, kalender, dan berbagai jenis dokumen lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan para marketer untuk mengorganisir konten dan strategi mereka sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang kedua, integrasi dengan alat lain. Notion dapat diintegrasikan dengan alat lain seperti Slack, Google Drive, dan Trello. Hal ini memungkinkan para marketer untuk memperluas fungsionalitas Notion dan mengintegrasikan alat-alat yang mereka gunakan sehari-hari. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Notion memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Pengguna dapat mudah menambahkan konten, membuat database, table, dan dokumen lainnya. Yang keempat, sistem notifikasi. Notion memiliki sistem notifikasi yang memungkinkan para marketer untuk mendapat pemberitahuan ketika ada perubahan atau pembaruan pada konten dan proyek yang sedang dikelola. Meskipun Notion memiliki banyak kelebihan dalam konteks konten marketing, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan Notion yang perlu diketahui para marketer. Yang pertama, harga. Notion memerlukan biaya bulanan atau tahunan untuk penggunaan setelah masa percobaan gratis berakhir. Harga untuk versi berbayar tergantung pada fitur yang diinginkan, sehingga Notion bisa menjadi mahal jika banyak fitur yang diperlukan. Yang kedua, kurangnya fungsionalitas tertentu. Meskipun Notion sangat fleksibel, namun terkadang kekurangan fungsionalitas tertentu yang diperlukan para marketer dalam konteks konten marketing. Selanjutnya, terlalu banyak pilihan. Notion memiliki banyak fitur dan opsi yang dapat membingungkan para pengguna yang baru menggunakan platform tersebut.
Selanjutnya, terbatasnya kontrol hak akses. Notion memiliki kontrol hak akses yang terbatas untuk pengguna berbayar. Dan yang terakhir, proses navigasi yang cukup rumit. Kamu bisa menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk men-scroll dan mencari tools atau fitur tertentu. Yang pertama yaitu database. Penggunaan database dapat menambahkan kolom, membuat filter, dan menambahkan tag untuk membuat pencarian konten lebih mudah. Yang kedua yaitu membuat notes atau catatan. Bukan hanya catatan berupa teks biasa, tapi kamu juga dapat membuat list, menambahkan gambar, video, hingga format kode untuk pekerjaanmu. Yang ketiga yaitu tabel. Penggunaan tabel dapat menambahkan kolom dan baris, serta mengatur isi tabel sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu kalender. Notion memiliki fitur kalender yang memungkinkan para marketer untuk membuat jadwal publikasi dan mengatur konten mereka dalam bentuk kalender. Yang kelima yaitu integrasi dengan alat lain. Notion dapat diintegrasikan dengan alat lain seperti Slack, Google Drive, dan Trello. Yang keenam yaitu template. Notion menyediakan berbagai template yang dapat digunakan para marketer sebagai dasar dalam menyusun konten dan strategi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu visualisasi data. Notion memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi data seperti diagram, grafik, dan tabel untuk menampilkan data kinerja konten mereka dengan cara yang mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guys. Kenapa? Nonton doang nggak nge-like? Cheers!